Dulu sekali, jauh sebelum ada uang seperti sekarang, manusia bertukar barang untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Contohnya, seorang petani menukarkan hasil panen sayurnya dengan seekor ayam dari peternak. Dan sistem tukar-menukar ini disebut barter. Aku yakin teman-teman pasti nggak asing kan dengan istilah itu. Namun ternyata sistem barter ini dianggap kurang efektif. Dengan sistem barter ini, sulit untuk menentukan nilai barang yang kita tukarkan karena perbedaan jenisnya. Bayangin aja, kamu mau menukarkan seekor kerbau dengan sekarung beras, tapi orang yang punya beras tersebut justru pengennya kambing. Nah, hal inilah yang membuat proses barter jadi rumit dan tidak efisien. Sejak orang kesulitan dalam sistem barter, mereka kemudian menggunakan sistem uang barang. Uang barang adalah benda kebutuhan primer yang dapat diterima masyarakat luas. Misalnya, pada zaman Romawi, garam menjadi alat tukar sekaligus untuk membayar upah pekerja. Di belahan dunia lain, seperti Arab Jahiliyah menggunakan unta dan kambing. Penduduk Tibet menggunakan teh ikat, bangsa Indian menggunakan gula dan wol. Tapi ternyata tetap saja sistem uang barang ini juga memiliki kelemahan seperti sulit disimpan, sulit diangkut, dan mudah rusak. Untuk mengatasi masalah terkait uang barang tadi, manusia kemudian menemukan benda-benda tertentu dengan nilai yang disepakati bersama. Misalnya emas dan perak. Sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, bangsa Lydia atau sekarang lebih dikenal sebagai Turki menciptakan uang logam pertama dari campuran emas dan perak. Dan jadilah uang koin. Namun membawa uang koin dengan jumlah besar sangatlah merepotkan, belum lagi bahaya dari kehilangan ataupun pencurian. Maka diciptakanlah sebuah lembaga yang dipercaya sebagai tempat penitipan uang logam, di mana pihak-pihak yang dititipkan itu lalu memberikan akta berbentuk surat berupa tanda bukti kepemilikan atau banknote, yaitu janji pihak penerima titipan atau bank promise untuk membayarkan uang logam kepada pemilik kertas ini ketika ada permintaan. Dan kepercayaan orang-orang semakin bertumbuh terhadap banknote yang diterbitkan oleh lembaga keuangan. Namun faktanya, para lembaga keuangan ini menemukan bahwa sebagian besar banknote ini berada dalam peredaran tanpa ditukarkan ke uang logam. Jadi, kertas yang awalnya hanya sebagai bukti kepemilikan uang logam malah digunakan secara langsung untuk membeli barang atau jasa. Tapi seiring waktu, kertas-kertas bukti itu akhirnya menjadi uang yang sah secara hukum, menggantikan posisi uang logam, dan kita gunakan hingga sekarang. Dan di masa sekarang, kemajuan teknologi digital membawa perubahan yang besar dalam sistem keuangan. Masyarakat mulai beralih ke keuangan digital seperti e-wallet, kartu kredit, dan cryptocurrency seperti Bitcoin. Kini, transaksi non-tunai semakin umum melalui teknologi seperti kris yang memungkinkan pembayaran dilakukan hanya dengan memindai kode QR. Nah, hal ini menunjukkan bagaimana sistem transaksi terus berevolusi mengikuti perubahan zaman, mulai dari sistem tukar-menukar barang, peralihan uang logam ke uang kertas yang berawal dari akta kepemilikan atau banknote, hingga berangsur beralih ke uang kertas yang sah. Dari sini, kita dapat belajar dan melihat bahwa segala sesuatu selalu berkembang dari masa ke masa, bahkan uang sekalipun. Maka dari itu, aku, kamu, dan kita semua harus bisa mengikuti perkembangan dunia yang dinamis ini.